Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Mahendra Eka Putra dan Vegi Yuda Doni Damara. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter. Suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol suatu atau salah satu atau kedua untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya, dan pengangguran. Selanjutnya, kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary and expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Semua sasaran akhir kebijakan moneter harus dapat dicapai secara bersamaan dan berkelanjutan. Namun pengalaman di banyak negara termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa hal yang dimaksud sulit dicapai. Kebijakan fiskal dan crowding out. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Mas Vegi. Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, di mana berdasarkan AD atau ART Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia untuk semester pertama tahun anggaran 2000, terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Ekonomi lain menggunakan crowding out untuk merujuk pada pemerintah yang menyediakan layanan atau barang yang jika tidak akan menjadi peluang bisnis bagi industri swasta, dan hanya tunduk pada kekuatan ekonomi yang terlihat dalam pertukaran sukarela. Crowding out jenis lain sering disebut sebagai international crowding out. Dapat terjadi karena prevalensi nilai tukar mengambang
Seperti yang ditunjukkan oleh model Mandel-Fleming, pinjaman pemerintah mengarah pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, yang menarik arus masuk uang ke rekening modal di pasar keuangan asing ke dalam mata uang domestik, yaitu ke dalam aset dalam mata uang tersebut. Dalam istilah ekonomi kesehatan, crowding out merujuk pada fenomena di mana program baru atau yang diperluas dimaksudkan untuk melindungi mereka yang tidak diasuransikan, memiliki efek mendorong mereka yang sudah terdaftar di asuransi swasta untuk beralih ke program baru. Komposisi, output, dan bauran kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan ITV yang mulai diperkenalkan pada tahun 2003 dan kemudian secara penuh ditetapkan sejak pertengahan 2005. Sasaran akhir kebijakan moneter adalah stabilitas harga atau inflasi dengan stabilitas nilai tukar yang konsisten, sehingga mendukung stabilitas makroekonomi secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan defisit transaksi berjalan dan aliran modal asing. Instrumen utama yang digunakan adalah suku bunga, dengan didukung oleh instrumen kebijakan nilai tukar, MAM, giro wajib minimum, dan sejumlah pengaturan prudensial lainnya. Meskipun diarahkan pada sasaran akhir stabilitas harga, namun perumusan kebijakan moneter senantiasa mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Mitigasi ketidakseimbangan internal dan eksternal ini memerlukan kebijakan moneter yang terkoordinasi erat dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan SSK. Kedua, sistem keuangan masih didominasi oleh perbankan dengan pasar keuangan yang belum maju, dan karenanya siklus ekonomi cenderung disertai dengan akselerasi siklus keuangan di perbankan. Mitigasi prosiklisitas dan resiko sistemik di dalam sistem perbankan melalui kebijakan atau pengaturan dan pengawasan makroprudensial sangat penting, tidak saja untuk mendukung SSK, tetapi juga efektivitas kebijakan moneter. Dan ketiga, ekonomi Indonesia relatif kecil dengan sistem neraca modal yang sangat terbuka. Oleh karenanya, MAM sangat penting agar modal asing bermanfaat bagi perekonomian dan tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Terima kasih. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.